Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma indakum yang fadu wa ma indallahil baq wala najziyanna alladzina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, yang diparingi kanugrahan kasih sayang Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalimat tahmid yang harus sering kita ucapkan sebagai tanda syukur atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dalam jumlah tak terhingga, jumlah yang tidak mungkin kita bisa hitung. 24 jam sejak kita belum lahir sampai sekarang, dan insya Allah seterusnya, Allah tidak pernah henti. Bahkan Allah paksa kita berada dalam lautan kenikmatan Allah. Tak seorang pun di antara kita yang mampu mengeluarkan diri dari lautan kenikmatan Allah. Maka Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan mana lagi yang kamu dustakan? Karena tidak mungkin kita bisa mendustakan nikmat Allah, karena kita 24 jam hidup ada dalam lautan kenikmatan Allah. Salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita, bisa beribadah di tempat ini. Ini kanugrahan yang luar biasa sekali. Hadirin rahimakumullah, kita sering menyaksikan dalam kehidupan realita seorang yang sudah punya pendapatan yang cukup, bahkan lebih dari cukup, kemudian pendapatan itu dia habiskan untuk foya-foya, untuk senang-senang, sampai aset pun dia tidak miliki, rumah masih ngontrak dan sebagainya, tapi dia poya-poya terus, senang-senang hidupnya. Maka kita akan mengatakan orang itu tidak cerdas. Semua pendapatannya digunakan untuk foya-foya, untuk senang-senang saat ini. Apakah orang itu tidak berpikir bagaimana nanti kalau sudah tua, tatkala sumber pendapatannya hilang, tabungan tidak punya, deposito apalagi, aset pun tidak punya, karena semuanya digunakan untuk senang-senang. Kita akan mengatakan bodoh, tidak cerdas ya. Ini statement kita umum, sering kita berikan kepada orang-orang yang punya tipe kehidupan seperti itu. Habis semuanya pendapatannya. Hadirin rahimakumullah, contoh realita ini mari kita terapkan. Allah memberi anugerah kepada kita
berupa pendapatan, kesehatan, sebagainya. Banyak di antara kita yang menggunakan pendapatan ini untuk kepentingan saat ini sifatnya duniawi. Kita berpikir untuk kehidupan berikutnya. Kalau ditanya apakah iman kepada yaumul akhir, pasti mengatakan saya mengimani yaumul akhir, tapi tidak pernah ada persiapan apapun. Kehidupan, pendapatan dihabiskan untuk kesenangan-senangan duniawi. Hadirin rahimakumullah, saya tadi membaca surat 16, surat An-Nahl ayat 96. Wa ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apapun yang ada, yang masih ada di tangan kita, pasti habis, pasti rusak, tidak berbekas. Wa ma indallahi baqi, dan apa yang di tangan Allah yang sudah kita berikan kepada Allah, baqi, kekal. Ilustrasi yang saya berikan pertama itu bukankah sama sejenis dengan orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa memperhatikan kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Hartanya hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan hawa nafsu. Dia memang beli aset, dia beli kendaraan, tanahnya dan sebagainya, dan banyak merasa aman tatkala perusahaannya banyak, sahamnya banyak, depositonya banyak. Dia merasa aman, nanti kalau toh sudah tua saya tidak akan susah. Padahal kalau kita tanya, imankah kepada yaumul akhir? Ya mengatakan iman pada yaumul akhir. Kenapa hanya merasa aman sampai hari tua? Maka firman Allah dalam surat 16 tadi, ayat 96 tadi, apapun yang ia pegang, baik itu deposito, baik itu harta, tanah, dan lain sebagainya, yang fadu, hilang tanpa bekas. Maksimum bersama pemiliknya itu, bersama orang tersebut sampai akhir ajal. Setelah akhir ajal semuanya hilang, lepas, yang fadu. Nah, hadirin saya hormati, tidak satu pun di antara kita yang menghendaki seperti itu. Orang yang berprestasi dalam kehidupan, orang yang bisa mempunyai harta yang bisa digunakan untuk bekal di hari kemudian. Bagi kita orang beriman, hari kemudian itu adalah hari akhir. Kehidupan setelah kematian nanti, setelah ajal itu. Sehingga bagaimana kita berpikir dengan kecerdasan kita mampu merubah yang kita, pendapatan kita yang masih ada di tangan kita, yang pasti akan rusak kalau kita pegang, yang pasti akan hilang kalau kita pegang, kita rubah menjadi aset yang kekal, aset yang baqo, yang tidak akan hilang sampai kapanpun dan tidak dibatasi oleh ajal. Kalau beli tanah sampai ajal maksimum, punya tabungan sampai ajal maksimumnya. Maka kita, karena kita meyakini ada hari akhir, maka kita, kecerdasan dia akan mengatakan, bagaimana pendapatan ini sebagian saya tabungkan, saya kekalkan dengan diberikan sama Allah. Jadi pada hakikatnya, hadirin rahimakumullah, tatkala kita memberi pada kotak amal yang ada di masjid maupun yang berjalan atau tidak, atau pakai fasilitas e-bankingnya, bukan untuk masjid. Kalau kita memberi anak yatim yang fakir, yang miskin, membantu mereka yang butuh, bukan untuk mereka. Itu tabungan kita, merubah pendapatan kita yang sewaktu-waktu mesti hilang, dirubah sifatnya menjadi baqo, menjadi kekal. Sehingga tatkala kita punya pendapatan katakanlah 100.000,
Kemudian kita infakkan 10.000 dari 100.000, sisanya bukan 90.000. Dari 100.000 kita ambil 10.000 untuk infak ke masjid, sisanya 10.000. Kenapa? Yang 90.000 habis, tidak berbekas. Sehingga tatkala kita tidak pernah infak, tidak pernah zakat, tidak pernah ada sisa. Maka tatkala ajal sudah datang, dia gigit jari. Di dunia mungkin dikatakan oleh orang-orang dia hartanya banyak, perusahaannya banyak, asetnya banyak, tapi tatkala sudah meninggal dia tidak pernah infak, apalagi tidak pernah zakat, tidak membawa apa-apa, hilang semua yang fadu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, harus kita ingat Allah sudah beritahu pada kita, kita diberi anugerah berupa rezeki. Selama kita pegang, sewaktu-waktu bisa hilang. Bisa saja sekarang kita pegang, sore sudah hilang dengan berbagai macam penyebab. Maksimum sampai akhir ajal, berpisah total, tidak ada yang dibawa. Lantas apa yang kita bawa dari anugerah Allah itu? Maka yang kita infakkan, yang kita berikan, ini tijaroh dengan Allah. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum jannah. Allah membeli jiwa dan harta kita dengan jannah Allah. Dan tatkala kita tabungkan, berikan sama Allah, baik lewat masjid, fisabilillah, lewat fakir miskin dan sebagainya, bukan satu dibayar satu atau ditambah hanya beberapa persen. Dalam surat Al-Baqarah 261 mengatakan 1 dibanding 700. Kita infakkan 1 rupiah, Allah menggantinya 700. Tetapi ada ayat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahalanya pada siapa yang Allah kehendaki. Artinya 700 itu bukan maksimum. Masih ada bilangan yang lain yang Allah sendiri yang tahu. Allah memotivasi kita, bukan 1 banding 10, bisa 700, bisa lebih dari itu. Gantinya dijamin tidak hilang. Oleh karena itu, lewat khutbah siang hari ini marilah kita mencoba bahwa hidup ini yang kita yakini, ilmu kita, keyakinan kita tidak hanya di dunia, itu sudah merasuk ke dalam peredaran darah kita. Tapi kita mencoba untuk bagaimana kita mempersiapkan diri. Kehidupan setelah kematian tidak ada usaha lagi. Tidak pernah ada usaha. Tatkala Bani Adam meninggal, mati, putuslah semua amal-amalannya. Kecuali 3 perkara. Jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh. Aset dan sebagainya tidak dibawa. Orang yang mati di antara 3 kelompok. Kelompok yang pertama, keluarga ngantar, nangis seperti apapun, susah seperti apapun yang ngantar jenazah, keluarganya atau temannya, setelah selesai penguburan pasti pulang. Pasti pulang, ditinggalkan sendiri. Yang tadinya berjuang untuk keluarga sendiri, diantar oleh hartanya. Karena kaya raya mungkin jenazah diangkat oleh Mercy dan sebagainya. Setelah saya pulang lagi. Tapi ada satu yang setia, yaitu amal kita. Yang tatkala meninggal, tatkala masuk ke alam barzah, tidak meninggalkannya, menyertainya. Maka orang-orang yang bakhil, yang tidak mengeluarkan infak, bukan bakhil kepada orang miskin, bukan pelit kepada orang-orang yatim, tetapi pelit kepada dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan nasibnya sendiri. Orang yang membutuhkan, kemudian tidak kita bantu,
Allah akan menggerakkan orang lain untuk membantunya. Tapi diri kita dapat apa? Kalau kita melihat ada kotak amal, melihat ada perjuangan, melihat ada orang yang perlu dibantu, bukan tidak diskenario oleh Allah, sengaja Allah perlihatkan kepada kita. Allah kasih rezekinya, Allah kasih peristiwanya. Apakah kita mampu memanfaatkan peristiwa yang Allah berikan pada kita ini? Wah, saya melihat orang yang susah ini. Ini tabungan kita, bukan membantu dia, untuk diri kita sendiri. Merubah pendapatan yang sewaktu-waktu bisa habis, sewaktu bisa hilang, berubah menjadi kekal dengan memberikannya kepada Allah. Dan balasannya bukan hanya 700, bisa lebih dari itu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan nasib kita sendiri dengan cara banyak beramal kepada orang yang membutuhkan, banyak beramal pada fisabilillah dan sebagainya. Itu adalah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, tatkala kita mun infak maka godaannya luar biasa. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan akan datang dengan membawa kefakiran, sehingga kita sering merasakan tatkala kita mau infak, yang dipikirkan nanti duit saya kurang, yang dipikirkan ada kefakiran. Ini adalah perbuatan setan yang menakut-nakuti orang mau infak dengan kefakiran. Apa yang dikatakan setan disebut menakut-nakuti, karena kita pun tidak akan dan tidak pernah punya data sampai saat ini orang yang rajin infak kok miskin. Dia miskin karena banyak infak, dia jadi fakir karena banyak infak, tidak punya data satupun. Maka tatkala ada setan yang datang kepada kita menakut-nakuti, tinggal milih. Janji Allah akan mengganti 700 atau lebih, atau gambaran-gambaran setan yang disebut dalam Quran 268 itu kefakiran yang tidak pernah terbukti. Tatkala kita mau mengeluarkan infak dan tidak jadi karena berasumsi kita rugi, kita sudah mengingkari janji Allah yang akan mengganti 700 atau lebih. Sudah suudzon sama Allah, seolah-olah kalau kita itu perintah Allah berinfak itu jadi miskin. Padahal Allah berjanji dalam Qur'annya, justru orang yang rajin infak itu akan Allah berikan kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. Itu janji Allah, dan janji Allah lebih pasti daripada 2 kali 2 sama dengan 4. Kita yakin 2 kali 2 sama 4. Tapi janji Allah kebenarannya lebih dari itu. Oleh karena itu, yakinlah kalau Allah sudah berjanji pasti tepati. Maka tidak usah ragu-ragu. Marilah kita belajar atau membiasakan diri untuk berinfak, berapapun itu belakangan. Tetapi setiap hari, jangan ada hari yang kita tidak mengeluarkan infak, baik ke masjid, ke fakir miskin, atau kemanapun. Mudah-mudahan dari apa yang Allah anugerahkan pada kita ini betul-betul ada sebagian yang menjadi tabungan untuk kita, dan akan kita peroleh nanti yaumul akhir, merubah harta kita yang sifatnya akan habis, yang sifatnya relatif, menjadi kekal selama-lamanya.
Mari kita akhiri khutbah yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Waghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min dzurriyyatina al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansur 'ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Iqamus shalah. Allahu akbar.